Abi Bakar bin Salim, tengok kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman, tengok kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mereka bukan hanya sekedar sufiah, tapi mereka adalah seorang ulama besar yang mereka bisa diandalkan di dalam ilmunya. Ya, Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam rahimahullah, sebelum beliau memasuki di dalam dunia tasawuf, beliau itu sampai dijuluki adalah seorang syafi'i fi zamanu, syafi'i di dalam zaman. Tengok setelahnya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqqaf rahimahullah, beliau sampai dijuluki dengan Syekhu Watil Ahqaf, karena luar biasanya di dalam ilmu tafsirnya, di dalam ilmu hadisnya, di dalam ilmu fikihnya. Tengok daripada Al-Habib Umar Al-Muhdar bin Abu bin Abdurrahman As-Saqqaf, beliau menghafalkan daripada kitab-kitab fikih, bahkan beliau bisa menghafalkan kitab tanbih, beliau bisa menghafalkan daripada kitab Minhaj an Dhahri Qalbin. Tengok daripada Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus rahimahullah, beliau sampai berkata, "Faya ahla masyrik, faya ahlal maghrib," semuanya dipanggil oleh mereka. "Faman arada an yujadiluna fi jami'il ulum, faha ana lak." Barang siapa yang ada di antara kalian ingin untuk berdialog denganku di semua daripada ilmu, saya siap. Tengok daripada setelahnya dari Syekh Abi Bakar bin Salim, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tengok daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Lau kana Syafi'iyyu hayyan fi zamani lama wasi'ahu illa tiba'i," kata beliau. Kalau seandainya Syafi'i itu hidup di zamanku pada saat ini, maka tidak ada kemampuan bagi dia kecuali dia harus mengikuti daripada aku. Ilmu inilah yang hilang, inilah yang sirna. Padahal kalau seandainya ilmu tersebut itu diraih oleh mereka para habaib, para sahabat, para keturunan daripada Rasulullah SAW, ketahuilah mereka yang akan mengungguli daripada semuanya. Tidak ada ilmu yang didapati oleh para habaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan tambahan-tambahan daripada ilmu yang tidak akan pernah ada di dalam kitab-kitab. Saya teringat daripada Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab rahimahullah, beliau mengingat daripada Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Aidrus rahimahullah, guru daripada Al-Habib Syekh Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Aidrus, Al-Habib Abdullah bin Umar Syatili, guru daripada Al-Habib Syekh rahimahullah. Habib Abdullah bin Muhammad, beliau mengatakan, dulu saya dengar daripada Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Aidrus rahimahullah, beliau itu kalau mentafsirkan daripada ayat, mentafsirkan daripada Al-Quran, beliau mentafsirkan dengan tafsiran yang tidak ada di seluruh kitab-kitab yang ada di dunia. Seluruh kitab-kitab yang ada di dunia tidak ada tafsiran beliau sendiri, rahimahullah wa nafa'ana. Luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan ini. Karena Rasulullah sudah mengatakan dalam hadisnya, "Inni taraktu fikum ats-tsagalain, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Sungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang apabila kalian berpegangan dengan kedua hal ini, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Apakah hal tersebut? Al-Quran wa itrati ahli bait. Al-Quran dan keturunan-keturunanku. Tidak akan ada yang bisa untuk memahami daripada Al-Quran dengan begitu sempurna kecuali mereka para keturunan daripada Nabi besar Muhammad. Akan tetapi as-sagi bagi, kata Habib Muhammad bin Hadi As-Saqqaf, yang memberi ada. Akan tetapi famanil ladzi yahmilus sawagi, famanil ladzi yabhathus sawagi, mana di antara orang-orang yang mau untuk mengambil aliran-aliran air tersebut? Hilang daripada itu. Kehidupan daripada zaman sekarang lebih mementingkan daripada hal-hal yang berbentuk zahir, berbentuk hal-hal yang tidak berbentuk ilmu, sehingga hilang daripada kejayaan daripada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita berharap mudah-mudahan Al-Habib Syekh dengan begitu semangatnya dan suka dan senang terhadap penuntut ilmu, seperti daripada gurunya Al-Habib Abdullah bin Umar Syatili rahimahullah. Habib Syekh itu dulu ya begitu sabarnya kepada kita, padahal kita masih kecil-kecil pada saat itu, sabar. Bahkan ada satu itu, ya, ada satu di antara kita itu yang sakit pada saat itu. Dia main bola, jatuh, kemudian patah tangannya. Beliau dikasih kabar, mana si fulan? Tanya.
Ini guru ini. Biasanya ada. Mana sih bulan kok nggak ada? Ini namanya guru. Kalau guru zaman sekarang nggak urusan kamu masuk nggak masuk, urusan sih kau bayar. Nek kau bayar selesai. Kak bayar itu dia sudah gratis sudah. Kalau nggak ada ditanya sama dia. Mana sih bulan nggak ada, kenapa sakit, dia habis main bola dari Jakarta, main bola jatuh patah tangannya. Apa yang beliau lakukan? Beliau datangi rumah. Dengan beliau itu tadi tidak bisa turun dari becak karena beliau sudah sentuh. Sabar dan cinta kepada penuntut ilmu. Seperti Al-Habib Abdullah bin Umar Syahid rahimahullah, beliau sabar kepada murid. Beliau suka terhadap penuntut ilmu siapapun dia. Bahkan saking sabarnya pernah suatu saat, bayangkan beliau itu. Pernah dikatakan oleh Al-Habib Salim rahimahullah, beliau bercerita tentang ayahnya, di mana Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri pernah suatu saat ada dua orang murid, ya, dua orang murid, mereka saling ejek-ejekan di Rubat Tarim itu. Kemudian yang satu marah, mungkin ditempeleng itu temannya. Begitu ditempeleng ngadu kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Yang ditempeleng ini orang Badui, orang dusun. Jadi sudah dijelaskan dari orang dusun tadi ya, sampai Habib Syekh saja takut ya untuk meninggalkan mereka, sehingga malam hari beliau itu tadi lari dari orang itu. Datang kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri rahimahullah. Cerita di Habib, saya tadi berdebat begini, kemudian saya ditempel. Sama siapa ditempelin? Sama si fulan Habib. Bagaimana kamu ditempelin? Coba contohkan. Begini, Bu. Itu Habib Abdullah Syatiri ditempelin. Namanya Badui, orang dusun. Habib Abdullah Syatiri ditempelin sama itu. Begini, Bu. Beliau tersenyum. Beliau berkata, kamu tadi menempeleng ya? Ditempeleng itu. Sekarang kamu sudah dapat balasannya. Kamu nempeleng saya, cukup. Balasannya ya ini sudah. Kamu sudah dapat bagian kamu. Sabarnya daripada beliau. Inilah yang membuat kita semuanya alhamdulillah bersyukur. Mudah-mudahan kita semuanya jadi menghadiri daripada haul daripada beliau Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawa, kita bisa menyambung diri kita dengan Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri sebagai guru daripada beliau. Karena ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur rahimahullah, anak daripada Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur rahimahullah. Beliau pernah bercerita dan beliau berkata kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, gurunya. Abdullah bin Umar Syatiri belajar kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur sahibul Bughyah, mufti Diyar Al-Hadramiyah pada saat itu. Anaknya Al-Habib Ali bin Abdurrahman adalah murid daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri rahimahullah. Suatu saat beliau mendatangi Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri rahimahullah sambil dengan raut wajah yang begitu gembira, akan memberikan kabar gembira kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Apa? Beliau berkata, Al-Habib, ya Habib Abdullah bin Umar Syatiri, tadi malam saya bermimpi. Apa mimpi kamu? Saya mimpi pada saat itu saya tengah berada di hari kiamat. Orang pada ketakutan. Ada yang wajahnya seperti babi, ada yang wajahnya seperti anjing, ada orang yang kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ada orang yang perutnya besar seperti gunung, ada yang tangannya besar seperti gunung. Wah, berbagai macam bentuk daripada manusia. Semua orang lari antara yang satu dengan yang lain. Dalam kegentingan yang luar biasa itu, kemudian aku melihat ada sebuah kapal, ada sebuah perahu yang begitu besar. Kemudian perahu tersebut itu mengajak orang-orang untuk naik ke atas daripada perahu. Dipanggil satu, naik, dipanggil satu, naik, dipanggil satu, naik, dipanggil satu, naik. Dan aku pun dipanggil dan aku naik ke dalam perahu itu.
Ketika aku sudah naik, semuanya dipanggil dan dipanggil dan dipanggil, dengan begitu banyaknya orang dinaikkan, semuanya dinaikkan. Orang-orang yang dipanggil tersebut, kemudian perahu tadi melewati daripada jembatan Allah Subhanahu wa taala kalbarqil khatif. Ibarat seperti begitu dan sampai di depan pintu surga. Dan kabar gembiranya adalah bahwa kapten nahkoda daripada kapal tersebut adalah Anda. Dan yang dipanggil untuk bisa menaiki daripada kapal tersebut satu persatu adalah orang yang belajar dengan Anda dan orang yang belajar dengan orang yang belajar dengan Anda. Rahimahullah, kita alhamdulillah kita nyambung dengan Al-Habib Syekh tersebut kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy'atiri, dan mudah-mudahan kita semuanya tadi masuk di dalam kapal tersebut. Masuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat. Amin. Masuk dalam kapal sehingga bisa melewati daripada jembatan Allah seperti kilat yang menyambar, dan yakinlah dengan kita menyambung hubungan dengan mereka para kaum salihin, itulah yang bisa kita banggakan di depan Allah, itulah yang bisa kita jadikan modal di depan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan daripada beliau raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada ilmu beliau bermanfaat dunia dan akhirat. Tidak sampai di sini saja, tapi ilmu-ilmu yang telah didapatkan oleh murid-muridnya bisa bermanfaat sampai ke seluruh daripada penjuru dunia. Dulu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy'atiri rahimahullah, beliau itu pernah berdoa di depan multazam. Berdoa di depan multazam di Mekah, berdoa di depan multazam. Ini belum setengah jam ini. Tuan rumah minta setengah jam ini. Ya 5 menit lagi lah. Kurang lebih. Waktu. Ya. Terakhir ini saya ceritakan. Terakhir, mungkin inilah daripada doa yang terkadang doa kita itu seakan-akan kok tidak terkabulkan gitu ya. Kok tidak terkabul, tapi mungkin disitulah Allah mengabulkan tanpa kita terasa. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy'atiri rahimahullah, beliau itu tadi doa di depan multazam di Makkah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah menuntut ilmu banyak. Saya sudah menuntut ilmu dari para masyayikh, para habaib, dari mulai di Hadramut sampai di Makkah. Saya ingin ilmu saya itu, saya ingin ilmu saya itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kemudian beliau pulang, beliau beranggapan bahwa ilmu yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, beliau akan keliling seluruh dunia dan akan menyebarkan ilmu. Ternyata tidak seperti itu. Subhanallah, beliau sampai ke Hadramut, beliau mempunyai daripada sebuah pondok pesantren yang terkenal dengan rubat tadi. Dari situlah lahirlah 13.000 daripada para ulama. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa lebih mengenal daripada mereka dan memasukkan kita ke dalam jajaran mereka. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Wallahu a'lam. Habib